Yeay, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 8 juta rupiah loh teman-teman, walaupun baru bikin akun. Penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah selalu setia subscribe sekaligus selalu mengikuti ya channel saya ini, dan selalu memberikan informasi kepada teman-teman semua yang barangkali ya yang lagi membutuhkan informasi mengenai pinjaman online. Nah, sebelum teman-teman memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online, alangkah baiknya teman-teman cek lagi referensi yang terpercaya. Bisa dari referensi media sosial, bisa lihat dari Instagramnya OJK atau situsnya OJK, atau bisa juga teman-teman lihat di channel-channel yang banyak mereview tentang pinjaman online. Salah satunya di channel saya ada banyak sekali yang akan saya review. Yang saya review pinjaman online terpercaya yang ber-OJK dan juga sudah terawasi oleh OJK. Kenapa saya selalu banyak sekali mereview dengan pinjaman online OJK? Karena menurut saya untuk pinjaman online ini alangkah baiknya kita mengajukan di pinjaman online yang aman. Walaupun sebenarnya di ilegal masih bisa, karena yang namanya ilegal otomatis mereka tidak memiliki legalitas resmi, apalagi tidak terdaftar di OJK. Jadi sangat riskan sekali ketika kita mengajukan di pinjaman online ilegal. Apalagi data yang kita gunakan adalah berupa dokumen yang penting ya, walaupun hanya KTP saja. Untuk KTP ini juga merupakan dokumen yang penting, karena ketika kita mengajukan di pinjaman online artinya nomor KTP kita itu sudah terekam di salah satu pinjaman online. Apalagi yang ilegal, bisa jadi nanti ketika kita mengalami keterlambatan pembayaran ataupun tidak membayar, bisa jadi data-data yang kita gunakan bisa disebarluaskan oleh pihak ilegal. Namun beda hal dengan yang pinjaman online legal, data kita otomatis sangat aman dan juga terjamin keamanannya. Jika suatu saat kita mengalami keterlambatan ataupun gagal bayar, mereka tidak akan menyebar data kita. Palingan mereka hanya memberitahukan tentang keterlambatan kita melalui WhatsApp ataupun Nah guys, kali ini saya akan merekomendasikan salah satu pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK, yaitu ada namanya KTA Kilat. Nah, jadi KTA Kilat ini salah satu pinjaman online yang menurut saya terpercaya dan membukti mencairkan dana pinjaman nasabahnya. Dan kemudian untuk KTA Kilat ini salah satu pinjaman online yang ber-OJK yang mampu memberikan kita pinjaman dari Rp400.000 dengan maksimal Rp8 juta dengan tenor 91 hari sampai dengan 180 hari dengan bunganya 0,4% per hari. Ini udah sesuai dengan ketentuan dari AFPI. Nah, kemudian untuk simulasi pinjamannya, jika kita mengajukan senilai Rp2.300.000 dengan jangka waktu 91 hari, maka biaya yang akan dikenakan setiap bulannya atau setiap kita membayar yaitu senilai Rp769.650. Nah, untuk simulasi ini bisa dilakukan di situs resmi KTA Kilat. Jadi berapapun jumlah nominal yang kita pinjam, teman-teman bisa melihat berapa per bulan yang akan kita bayarkan. Dan kemudian di KTA Kilat ini juga memiliki syarat untuk kita pengajuan. Yang pertama harus berusia 18 sampai dengan 50 tahun, memiliki pekerjaan tetap dan juga memiliki nomor rekening atas nama sendiri. Jadi di sini tidak mensyaratkan untuk
memiliki slip gaji ataupun dokumen lainnya. Kemudian untuk verifikasi di KTA Kilat ini bisa melalui telepon ataupun melalui informasi yang diberikan melalui aplikasi. Jadi ketika teman-teman sudah mengajukan pinjaman di KTA Kilat, usahakan untuk selalu aktif nomor handphonenya, jangan sampai nomor handphonenya mati ataupun tidak dihidupkan, karena tahu kan ya nanti ketika teman-teman lolos untuk pinjamannya dikarenakan nomor handphone yang tidak aktif, maka pinjaman teman-teman nanti bisa dibatalkan atau ditolak. Nah, setelah pinjaman kita disetujui atau sudah ditelepon, maka nanti untuk proses pencairannya biasanya membutuhkan waktu hanya 10 menit saja. Jadi untuk proses pengajuan sampai dengan pencairan sebenarnya kita tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Di sini maksimalnya 2-48 jam, ini berdasarkan di sistem di aplikasi. Namun untuk kenyataannya ketika kita pengajuan ini biasanya lebih cepat ya, 1 jam itu kita sudah bisa mendapatkan informasi apakah pinjaman kita diterima atau ditolak. Nah, di sini ada catatan ya, jika misalkan ya kita pengajuannya di hari weekend atau di hari Sabtu atau hari Minggu, maka untuk sistem menyetujui pinjaman kita akan ditransfer di hari kerja. Jadi kita harus menunggu 2 hari, itu dikarenakan kita pengajuannya di hari weekend. Namun saran saya, ajukanlah pinjaman KTA Kilat ini atau di pinjaman online lainnya di hari kerja saja, jangan sampai di weekend, karena nanti teman-teman akan lama menunggu proses verifikasinya ataupun proses pencairannya. Nah, kemudian ada lagi nih keuntungan kita mengajukan di pinjaman online KTA Kilat. Nah, yang pertama, pinjaman ini sangat cepat. Teman-teman hanya butuh waktu 15 menit saja untuk pengajuan dan pengisian data dan lain-lain hal yang dibutuhkan. Kemudian untuk proses persetujuannya dari 2-48 jam. Maksud 48 jam ini yang tadi saya katakan bahwa jika kita mengajukannya di hari kerja atau di hari weekend. Nah, kemudian untuk semua pengajuan yang teman-teman lakukan semuanya dilakukan menggunakan ponsel dan dilakukan di rumah saja, dan semuanya dilakukan secara online. Jadi teman-teman tidak perlu lagi datang ke kantor cabangnya. Dan di sini di KTA Kilat kita mendapatkan gratis layanan biaya 30% ya untuk kita nasabah baru. Namun untuk kita nasabah lama, kita akan membayar biaya layanan 30% di pinjaman berikutnya. Jadi untuk pinjaman pertama kita gratis, tidak ada potongan apapun, kita full menerima pinjaman sesuai dengan yang kita pinjam. Nah, selanjutnya untuk di KTA Kilat ini juga tidak memerlukan jaminan sebagai syarat pengajuan. Jadi teman-teman tidak perlu pusing-pusing mempersiapkan jaminan untuk diberikan ketika kita mengajukan. Beda ketika kita mengajukan di bank konvensional yang harus membutuhkan jaminan. Nah, di sini untuk data-data yang kita masukkan ke dalam aplikasi, privasi kita sangat terjaga dan juga sangat aman. Seluruh informasi yang kita isi hanya akan digunakan untuk proses verifikasi pinjaman saja. Jadi di aplikasi ataupun pihak perusahaan tidak akan memberikan informasi kita kepada pihak ketiga. Nah, yang selanjutnya untuk proses pembayaran ketika pinjaman kita disetujui, pastinya kita harus membayar cicilan kita. Itu untuk pembayaran cicilannya kita juga tidak perlu susah-susah memikirkan kemana kita bayar. Kita tinggal cek saja di menu aplikasinya dan tinggal catat virtual account-nya. Kita bisa bayar melalui ATM, internet banking atau mobile banking atau di gerai minimarket seperti Indomaret atau Alfamart. Dan pastikan ketika membayar sudah sesuai dengan di dalam aplikasi, dan virtual account-nya juga kita ambil melalui aplikasi.
Nah guys, itu ya rekomendasi sekaligus review dari saya tentang KTA Kilat yang bisa teman-teman gunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan darurat. Nah, semoga informasi dari saya ini bisa teman-teman gunakan untuk hal yang lebih bermanfaat lagi. Dananya gunakanlah untuk yang lebih produktivitas agar bisa membantu perekonomian keluarga dan meningkatkan pendapatan kita di rumah. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.